Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah sahabat cilik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, siapakah beliau? Beliau adalah sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abbas radhiyallahu an. Sebuah kemuliaan yang sangat besar menjadi bagian dari keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang biasa disebut dengan Ahlul Bait. Apalagi dia memiliki hubungan kekeluargaan yang sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sering mengunjungi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan itu digunakannya untuk belajar. Walaupun masih kecil, dia sangat rajin dan semangat belajar. Abdullah bin Abbas banyak belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika hendak salat, dia menyiapkan air wudhu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia belajar tata cara wudhunya. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat, dia pun ikut salat. Dia juga sering dibonceng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah bepergian. Begitulah semangat Abdullah bin Abbas untuk terus belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak salat di rumah istrinya yang bernama Maimunah. Abdullah bin Abbas menyiapkan air wudhu di luar kamar mandi. Melihat air wudhu yang telah disiapkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Siapa yang menyiapkan air wudhu ini?" Maimunah menjawab, "Abdullah bin Abbas." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Ya Allah, berikanlah Abdullah bin Abbas pemahaman dalam agama dan ajarkanlah dia tafsir." Subhanallah. Abdullah bin Abbas didoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar bisa memahami agama Islam dan menjadi seorang ahli tafsir. Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, sehingga Abdullah bin Abbas tumbuh menjadi seorang yang sangat memahami agama Islam dan ahli dalam tafsir Al-Quran. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah Abdullah bin Abbas dibonceng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarinya banyak hal yang sangat bermanfaat. Coba kalian perhatikan nasihatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Abdullah bin Abbas, "Hai nak, aku akan mengajarimu beberapa hal." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan nasihatnya kepada Abdullah bin Abbas. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka Allah akan selalu mendampingimu. Jika kau hendak meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kau minta pertolongan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir nasihatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ketahuilah, jika seluruh manusia berkumpul dan ingin melakukan kebaikan kepadamu, niscaya mereka tak akan bisa melakukannya kecuali yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seluruh manusia berkumpul dan ingin mencelakaimu, niscaya mereka tak akan bisa mencelakaimu kecuali yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Telah diangkat pena yang menulis takdir dan tintanya telah kering." Begitulah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Walaupun masih kecil, dia sangat bersemangat untuk belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada setiap kondisi beliau. Namun, anak-anak sekalian, semangat belajarnya bukan hanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup saja. Bahkan setelah beliau wafat pun, dia tetap rajin belajar. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma baru berusia 13 tahun, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat. Sekarang Abdullah bin Abbas tidak bisa lagi belajar langsung kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.
Dia sangat sedih dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. Dia kehilangan seorang guru yang selalu mengajarinya tentang Islam. Begitulah anak-anak semangat yang harus kita tiru. Sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak lantas bermalas-malasan. Di atas langit ada langit. Tahukah kalian apa maksud pepatah tersebut? Walaupun dia sahabat cilik yang pintar, namun dia tetap bersemangat dalam mencari ilmu. Dia datang kepada para sahabat yang lebih tua dan belajar segala sesuatu yang belum diketahuinya. Cukup sekian cerita kisah sahabat cilik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini. Syukran ala istima'ikum wa ihtimamikum. Barakallahu fikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.